Halo, Assalamualaikum Rek. Bagaimana kabarnya? Sehat kabeh ya? Jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi Sidoarjo, ngobrol pintar seputar Sidoarjo. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang Pilkada Sidoarjo. Kita tahu akhir nanti Sidoarjo punya gawe nih kan, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, kalau ngobrol pilkada ini kan yang paling ditunggu tentu siapa sih calon-calon, siapa sih kandidat yang akan tampil gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu kandidat, salah satu calon ini Pak Bahrul Amik ini. Kita sapa dulu ya. Pak Amik, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah, ya. Oke, sebagai informasi ini sedikit ya. Pak Bahrul Amik ini salah satu kandidat yang mungkin satu-satunya nih dari birokrat tulen ini. Beliau ini sudah aktif, sudah mengabdi di Pemkab Sidoarjo sejak tahun 93. Bayangkan sudah 27 tahun. Pak Amik, mungkin yang pertama ini kita selaku generasi muda juga warga Sidoarjo mungkin butuh apa ya, semacam insight, semacam wawasan. Sebenarnya potensi dan juga problematika Sidoarjo ini seperti apa saja sih Pak? Silakan monggo. Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Sidoarjo ini ya dari perspektif histori dan terus kemudian dinamika yang sekarang ini kan menarik untuk selalu dicermati. Ya. Tapi kalau saya bilang untuk existing sekarang bahwa kita tahu secara administrasi pemerintahan Sidoarjo itu kan ada 18 kecamatan ya. Terus ada 353 desa kelurahan dengan jumlah penduduk yang kurang lebih sekarang itu 2,3 juta jiwa. Dan ini jumlah yang sangat besar untuk sebuah pemerintah daerah yang kabupaten. Nah, ketika kita bicara Sidoarjo tentu tidak lepas dari kondisi apa yang terjadi dinamika yang ada di Surabaya. Sidoarjo ini letaknya memang sangat strategis ya multipotensi yang bisa dikembangkan. Nah, karena memang angka pertumbuhan penduduk Sidoarjo itu memang relatif tinggi karena urbanisasi, karena komposisinya itu kan sampai 6%. Kalau natalitas itu hanya 1% saja. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sekarang ini jumlah perumahan yang tumbuh di Sidoarjo ini sudah 600-an perumahan yang tersebar di seluruh Sidoarjo ini. Nah, inilah yang membawa konsekuensi dinamika daerah itu terus begitu cepat ya. Dan berkembangnya kawasan yang ada di Sidoarjo ini mengakibatkan artinya pergeseran. Jadi pergeseran yang dari paradigma masyarakat yang dulunya itu adalah masyarakat agraris menjadi non-agraris. Artinya dari masyarakat yang paguyuban menjadi patembayan. Nah, ini yang memang sangat menarik. Nah, oleh karenanya memang ini perlu disikapi dari berbagai macam perspektif ya. Dinamika ekonomi, dinamika pemerintahan, politik, dan dimensi budaya, macam-macam ini semuanya berkembang dinamis itu ya. Nah, oleh karenanya memang banyak pihak mengatakan Sidoarjo itu adalah daerah yang sangat potensial, itu wajar adanya. Nah, inilah yang nanti menjadi tantangan ke depan. Sidoarjo ini harus menjadi kota yang lebih maju dan lebih dinamis, lebih sehat. Itu kira-kira. Siap. Nah, ini berdasarkan apa ya, pengalaman jenengan di pemerintahan, pantauan, bahkan juga mungkin aspirasi dari masyarakat, relawan. Sebenarnya apa saja sih mungkin pemetaan masalah yang dihadapi Sidoarjo dan bisa jadi itu menjadi PR bagi pemimpin Sidoarjo ke depannya itu. Ya, kalau kita petakan ya dari pengalaman yang kebetulan saya di birokrasi, saya pernah jadi camat, mulai dari camat Krembung, mulai tahun 2005, camat Krian dan camat Taman, terus kemudian di DKP, DLHK, sekarang di Dinas Perhubungan. Ini memang kalau kita belanja masalah, yang menonjol itu memang semuanya ini dalam kerangka yang namanya pelayanan publik ya. Ini yang menjadi problematika. Pelayanan publik itu terbagi dua hal besar. Yang pertama itu pelayanan publik yang sifatnya infrastruktur, yang kedua itu layanan yang administratif. Nah, ini dua-duanya mengalami problematika yang sama, jadi permasalahan yang sama yang harus dicarikan solusi yang efektif. Nah, kalau kita bicara misalnya tentang nanti kita bicara layanan yang penyediaan infrastruktur. Kita semua tahu bahwa Sidoarjo ini perlu terus didukung supaya terus infrastruktur itu berkembang. Karena Sidoarjo ini adalah daerah yang potensial penyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional kan gitu ya. Terus kemudian kalau bicara tentang layanan publik yang terkait dengan administratif, ini memang harus ada reform ya. Harus mereformasi bagaimana nanti layanan publik itu yang efektif, yang smart, terus kemudian yang akuntabel. Nah, intinya kalau permasalahan itu secara umum seperti itu, tapi secara spesifik kalau kita menangkap apa yang sekarang diinginkan oleh publik bahwa sekarang ini bagaimana Sidoarjo itu jalanan tidak macet, terus kemudian nanti penanganan sampah itu juga efektif, terus kemudian ketika musim penghujan itu tidak banjir.
Terus kalau penanganan administratif itu ya bagaimana orang misalnya ngurus KTP itu dengan mudah, ngurus KK dengan mudah, ngurus perizinan itu juga ada kepastian, dan terus kemudian nanti dia juga mendapatkan sebuah perlindungan. Karena ini tugas government itu hanya 3 kan begitu ya. Yang pertama itu namanya to regulate. Yang pertama itu mengatur, 2 adalah to serve, melayani, yang ketiga itu adalah to protect, melindungi. Kira-kira begitulah. Siap. Nah, ini menarik Pak Mik. Saya tarik sedikit dari penjelasan jenengan ini. Soal emang ada 3 hal besar yang menurut saya jadi masalah perkotaan ini. 1, penanganan masalah sampah, masalah transportasi, dan juga kemacetan banjir ini. Ya, betul. Nah, ini jenengan pas karena selama ini sudah pengalaman di DLH, Dinas Kebersihan, juga sekarang Dinas Perhubungan ini kan. Ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit lah jurus-jurus untuk mengatasi masalah sampah dan juga kemacetan dan juga banjir Sidoarjo seperti apa sih Pak? Ya, kalau solusinya yang jelas memang ini harus bersama-sama ya. Jadi harus ada keterpaduan pola pikir yang pelan-pelan nanti itu memang harus disinergikan antara kebutuhan publik itu dengan apa yang harus didesain menjadi kebijakan pemerintah daerah. Nah, yang pertama ini adalah bagaimana partisipasi publik itu selalu akan hadir ketika ada problematika itu muncul. Artinya kalau dalam teori itu namanya ada new public services dan new public management, itu harus memang betul-betul diimplementasikan. Intinya bahwa masyarakat itu memang harus diposisikan juga bagian dari subjek desainer kebijakan dan termasuk actionnya kan begitu. Karena jangan sampai nanti ketika pemerintah itu membangun seolah-olah ini hanya kepentingan dari pemerintah, sehingga ini bukan kepentingan dari masyarakat. Nah, inilah nanti yang harus kita dorong. Kalau strateginya itu adalah bagaimana local wisdom, kearifan lokal itu juga bagian dari piranti penting gitu ya, yang harus nanti dimasukkan sebagai soft skill government itu supaya nanti implementasi kebijakan itu menjadi efektif. Jadi contoh misalnya kan masalah penanganan sampah. Bagaimana sih artinya bahwa sampah ini kan menjadi problematika bersama. Karena selama ini masyarakat sebagian itu mengatakan bahwa ini adalah urusan pemerintah. Nah, ini mereka tidak salah, tapi perlu diedukasi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah bagian terpenting bagaimana menyelesaikan problematika sampah di daerah. Jadi yang harus kita cermati itu adalah proses dari hulu sampai hilir. Nah, kalau dari hulunya ini tertangani dengan baik, insya Allah nanti hilirnya itu juga baik. Nah, termasuk sama infrastruktur juga, yang lainnya juga begitu. Kalau bagaimana nanti banjir itu kan kompleks. Jadi kalau variabelnya ini kompleks, maka masyarakat itu juga bagian dari peran penting untuk di sana ini. Bagaimana menjadikan sungai, drainase itu juga menjadi sebuah aset bersama yang itu harus dirawat. Dan masyarakat ini juga nanti harus didorong bahwa ini adalah milik bersama. Jadi milik bersama, kalau ada permasalahan ayo kita selesaikan bersama. Begitu. Oke. Nah, menarik ini kan penjelasan Pak Amik kan. Artinya tugas pemimpin ke depan ini bukan hanya sekadar membangun, tapi juga bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan itu. Ini ya susah-susah gampang ini nyari pemimpin seperti ini kan. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya karena sesuai tema acaranya, kita ngopi dulu Pak Amik. Silakan Pak Amik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu Sidoarjo memang unik ini Pak. Artinya wilayah kota, desa juga banyak ini kan. Artinya bahkan ada beberapa yang wilayah ini kota sekali juga masih desa sekali ini. Nah, bagaimana Pak menyikapi masalah ini Pak ke depannya Pak? Ya ini menarik. Ya memang yang tidak semua bisa memahami bahwa existing Sidoarjo ini adalah tipikal masyarakat yang memang sangat dinamikanya sangat tinggi ya. Tapi ketika bicara Sidoarjo tentu orang compare-nya dengan Surabaya gitu ya. Maka di sini nanti salah satu yang ingin saya utarakan bahwa ke depan ini bagaimana pola hubungan yang harus dikembangkan, bahwa Sidoarjo ini harus brotherhood ya, harus bersaudara dengan Surabaya. Terus menjadi unik memang Sidoarjo ini mestinya kalau secara teori itu lebih cenderung itu menjadi kota ya. Meskipun beberapa kawasan itu masih menjadi kawasannya pedesaan, tetapi cenderung sudah menjadi kawasan perkotaan. Nah inilah yang nanti menjadi menarik bahwa Sidoarjo itu akan berkembang, itu menjadi sebuah kota yang nanti ya kabupaten yang nanti isinya itu adalah
hibrid ya. Bagaimana akan kearifan lokal dengan masyarakat modern itu tetap bisa berdampingan dan beriringan. Karena mayoritas itu adalah desa. Dari 353 itu desa kelurahan, desanya itu ada 322. Mungkin nanti juga ada beberapa yang harus dieliminir yang ada di Lumbur itu. Terus kemudian hanya 31 kelurahan. Nah, ini tentu akan menjadi menarik dan kami ingin menempatkan bahwa desa itu ya, desa itu adalah agen pembangunan yang sangat potensial. Nah, ini yang perlu dicatat. Oleh karenanya nanti ke depan bahwa desa itu harus kapasitasnya itu terus ditingkatkan. Nah, oleh karenanya nanti edukasi yang ada di desa, di pemerintahan desa, terus kemudian di kelembagaan desa yang lainnya, itu harus betul-betul nanti betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Karena apa? Outputnya nanti layanan masyarakat yang ada di desa itu sama, tidak ada kalah kualitasnya dengan pelayanan yang ada di pemerintahan di daerah. Nah, itu yang menjadi poin penting. Saya ingin nanti desa-desa Sidoarjo ini adalah desa-desa maju, tiap bulan itu selalu berpesta dengan pembangunan, dengan inovasi yang selalu digerakkan melalui di desa-desa itu. Nah, ini yang harus nanti ditumbuhkan ekonomi kerakyatan, di pemberdayaannya, semuanya dijalankan, pertanian, pertambahan ini, terus kemudian nanti sektor UMKM yang tumbuh marah ini harus dirawat karena itu adalah pilar ekonomi yang sangat penting di tengah, apalagi di tengah situasi seperti saat ini. Ini mereka sangat membutuhkan untuk menjadi tetap eksis. Oke, lanjut Rek. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, Pak Hamik juga menjelaskan banyak hal tentang potensi Sidoarjo, permasalahan juga solusi yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo seperti apa sih. Nah, berikutnya kita akan ngobrol tentang pilkada ini. Nah, Pak Hamik, ini sudah kita paham, ini Pak Hamik sudah declare, sudah calon ini kan. Nah, sejauh ini pripun Pak persiapan dan juga kesiapan Pak untuk menyambut pilkada akhir tahun nanti ini Pak? Ya, kita berharap nanti momen tanggal 9 Desember ya tahun 2020 ini akan memberikan sebuah momentum perubahan yang sangat signifikan untuk perubahan masa depannya Sidoarjo. Nah, kita berharap seperti itu dan saya sendiri terpanggil untuk ikut dalam kontestasi ini ya dengan banyak persiapan dari pengalaman, terus kemudian dari kita berinteraksi dengan publik, dorongan masyarakat. Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap optimis untuk mendapatkan sebuah dukungan, sebuah rekomendasi dari partai politik yang nanti untuk bisa mengusung saya di pilkada tahun 2020 ini. Ya, kesiapannya tentu bahwa kami juga memiliki relawan yang tersebar di seluruh Sidoarjo ini dengan harapan bahwa nanti ke depan ini terselenggara pemilu yang teredukasi ya, pemilu kada yang teredukasi, bahwa ke depan ini nasibnya Sidoarjo itu akan ditentukan bagaimana kualitas kontestasi dalam memilih local leader, jadi pemimpin di daerah. Dan insya Allah saya siap untuk menyongsong itu dan mudah-mudahan nanti ke depan itu Sidoarjo betul-betul mulai pikselnya mulai baik, cara melihatnya ya, terus kemudian desibelnya bagi mendengar bagaimana yang namanya ekspektasi publik ya terhadap apa yang diinginkan ke depan. Dan inilah yang nanti harapan kita bahwa Sidoarjo ini harus betul-betul maju ala Sidoarjo berbasis pada kearifan lokal, modern tetapi tetap wise ya, tetap bijak. Itu yang harapan kita aja. Siap. Jadi ada semangat pilkada nanti benar-benar jadi ajang untuk mencari pemimpin Sidoarjo yang benar-benar kompeten ini kan untuk majukan Sidoarjo. Nah, tentunya bicara pilkada bukan hanya soal pemimpin yang benar-benar layak itu kan, tapi juga bagaimana sih pemilih nih. Kita tahu ini situasinya masih pandemi ini kan. Nah, ada kekhawatiran nanti tingkat partisipasi publik ini akan rendah karena dengan situasi seperti ini. Ada mungkin Pak saran mungkin biar partisipasi publik tinggi bukan hanya untuk bagi calon juga tapi penyelenggara pemilu ini juga ribet Pak. Ya, ini memang sudah menjadi semacam atensi mulai dari tingkat nasional sampai di bawah karena di era pandemi ini memang dibutuhkan semacam strategi yang lebih khusus gitu ya. Kaitannya bagaimana suksesnya pilkada di era pandemi. Nah, kalau kita juga harus mau mendengar dari pakar epidemiologi supaya nanti pilkada itu sukses. Yang menurut pandangan saya bahwa sesungguhnya ini bisa diselenggarakan dengan baik, tentu dengan beberapa pertimbangan dan persyaratan dan catatan-catatan tentunya. Dan
Ini yang saya harapkan masyarakat itu juga tidak melewatkan momentum ini karena ini juga menentukan masa depannya Sidoarjo. Dan insya Allah kalau kita juga mencermati dari apa yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar epidemiologi bahwa ini bisa dilakukan. Tapi itu tadi dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, terus kemudian physical distancing, social distancing. Jadi kita juga harus bisa memahami bahwa apa yang menjadi kebiasaan selama ini di pilkada ini nanti tentu ada perubahan-perubahan. Betul, ya. Kita tidak bisa lagi melakukan dialog publik dengan jumlah massa yang besar, ya. terus kampanye itu juga harus kita lebih cerdas, menginformasikan melalui media-media online seperti ini ya. Nah, ini harapan kita. Saya yakin Sidoarjo ini masyarakatnya sangat respect dengan perkembangan dunia IT ya. Dan itu tidak ada juga alasan kita juga tidak bisa memberikan sebuah influence pengaruh kepada mereka melalui ide gagasan kita yang nanti ke depan itu menjadi harapan mereka. Ya. Pak Amik sendiri sudah siap Pak dengan adaptif yang situasi seperti ini Pak? Sangat siap ya, sangat siap. Jadi tentunya bahwa ini semua ini kan tantangan itu kan selalu hadir ya. Ketika dinamika itu terus bergulir dan terus berkembang ya, termasuk dalam era pandemi seperti ini. Siap. Oke, Pak Amik, untuk pertanyaan penutup ini Pak, kalau bisa saya simpulkan ini Pak, sebenarnya Sidoarjo ini butuh pemimpin yang seperti apa sih Pak untuk benar-benar apa ya, jadi trigger supaya Sidoarjo benar-benar maju gitu Pak? Sidoarjo ini membutuhkan seorang pemimpin itu yang mempunyai kapasitas itu bukan sekedar sebagai semacam apa ya, pamong projo gitu ya, tetapi juga harus ada soft skill leadership-nya itu adalah sebagai teknokrat gitu ya. Karena bagaimanapun kekuatan eksekutif itulah menjadi kekuatan utama karena eksekutiflah yang mengeksekusi pembangunan. Jadi tidak ada yang muara yang paling akhir itu dalam rangka prosedur administrasi untuk membangun itu ada di eksekutif. Sebagus apapun yang namanya kebijakan, sebagus apapun perencanaan, ketika nanti tidak memahami bagaimana mengoperasionalkannya di tataran di birokrasi, itu yang paling inti, itu juga pasti akan banyak hambatan. Oke. Pak Amik, ini menarik sekali apa yang jenengan sampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya ini, kalau nanti Pak Amik ini diamanai oleh warga Sidoarjo untuk memimpin Kabupaten Sidoarjo ini, kira-kira nanti wajah Sidoarjo akan seperti apa Pak? Ya, kalau sebelum bicara nanti wajah Sidoarjo itu ya, yang jelas kalau apa yang ada di benak kami, intinya bahwa kita ingin menempatkan masyarakat itu juga menjadi subjek pembangunan gitu ya. Terus kemudian problematika bersama itu juga mari kita selesaikan bersama. Ya. Terus kemudian wajah seperti apa yang nanti kita ingin wujudkan di Sidoarjo ini, bahwa Sidoarjo ini kita rindukan akan menjadi sebuah daerah, sebuah kota itu yang nyaman bagi siapapun penghuninya ya. Mendapatkan sebuah perlindungan dalam hal berekonomi, untuk layanan-layanan dasar semua yang lainnya itu seperti kesehatan, pendidikan, dan dia ini, masyarakat ini bisa mendapatkan layanan yang terbaik dari pemerintah. Dan peningkatan kapasitas responsif pemerintah daerah ini yang menjadi atensi, supaya nanti apapun problematika masyarakat, pemerintah harus hadir di tengah-tengah permasalahan itu. Membangun pun juga begitu, bahwa nanti bangun itu adalah hajat bersama. Contoh saya katakan, kalau misalnya banjir, sungai itu dikeruk, itu hajat pemerintah, tapi masyarakat tidak care terhadap itu, besoknya dibuangi sampah lagi, seperti itu. Tapi kalau mereka adalah bagian dari milik Sidoarjo, tidak ada alasan. Semua memang nanti akhirnya menjadikan Sidoarjo itu adalah kota yang dirindukan, kota yang diimpikan bagi siapapun. Oke. Siap, oke. Baik, menarik sekali obrolan kali ini dengan Pak Bahrul Amik. Saya yakin saya pribadi juga merasa tambah pinter ini mendengarkan penjelasan-penjelasan Pak Amik ini. Nah, harapan kami memang lewat obrolan ini warga Sidoarjo bisa mendapatkan edukasi, bisa mendapatkan tambahan wawasan, utamanya terkait pilkada akhir tahun nanti.
tentu acara ini bukan bermaksud untuk mempengaruhi ini kan. Acara ini dengan hadir kita hanya bermaksud ingin memberikan edukasi, memberikan wawasan pada masyarakat Sidoarjo tentang pilkada di akhir tahun nanti. Nah, pada akhirnya tentu masyarakat sendiri yang bisa menentukan suaranya, bisa menentukan hak pilihnya. Tentu harapan kami benar-benar menggunakan untuk menentukan pemilih Sidoarjo yang benar-benar layak dan mampu membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik. Oke, Pak Amik, terima kasih atas waktunya bincang-bincang hari ini. Terima kasih, Mas ya. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.